Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Kelompok, khususnya kelas 11 PKRO. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bertemu kembali, kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu untuk belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan semoga kalian di rumah masih semangat untuk belajar dan semangat untuk menjaga kesehatan, karena kita kembali lagi belum bisa untuk belajar secara tatap muka langsung karena situasinya kembali lagi belum membaik. Jadi kalian sendiri yang di rumah harus selalu siap menjaga kesehatan diri kalian masing-masing. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-10, pertemuan yang sudah cukup lama, walaupun kita bertemunya secara online seperti ini, tapi tidak menyurutkan kalian untuk menambah ilmu pengetahuan dalam kegiatan belajar secara daring ya. Kalian harus selalu menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan belajar secara online ini. Untuk pertemuan kali ini saya masih membahas materi yang sama dengan minggu yang kemarin, yaitu tentang teks ceramah. Jadi nanti saya pada pertemuan kali ini masih menjelaskan tentang teks ceramah, melanjutkan materi yang kemarin. Dan materi ini saya sendiri yang menyampaikan, saya sendiri yang menyusun, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hasbuti. Jadi silahkan, saya mohon ketika kalian itu belajar, simaklah tayangan video dari saya ini dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong-potong, supaya kalian memahami informasi yang saya jelaskan ke kalian. Jadi mohon kembali lagi saya ingatkan untuk selalu menyimak informasi saya dari awal sampai akhir. Untuk kompetensi dasar kali ini saya akan menyampaikan KD 3.6 yang informasinya tertulis menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Jadi kita akan belajar seputar struktur dan kebahasaan teks ceramah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu kalian kembali lagi saya ingatkan masih sebagai siswa, jadi diharapkan nanti mampu untuk menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang selanjutnya, peta konsep teks ceramah yang berkaitan dengan KD 3.6 menganalisis isi
struktur dan kebahasaan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Antara lain nanti saya akan menjelaskan 2 informasi utama dan penting ya. Yang pertama yaitu struktur teks ceramah. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks ceramah. Jadi silahkan kalian harus tetap berada di depan HP kalian atau laptop kalian supaya kalian selalu menyimak informasi penjelasan dari saya dari awal sampai akhir. Berikutnya akan saya jelaskan satu persatu dari peta konsep tadi yang saya paparkan untuk kalian, yang saya jelaskan untuk kalian di awal ya. Yang pertama kita akan belajar tentang struktur teks ceramah. Saya kembali lagi mengingatkan ke kalian bahwa informasi pengertian teks ceramah sudah pernah saya sampaikan di awal pertemuan untuk materi teks ceramah ya, tapi apa salahnya untuk saya buka kembali. Silahkan kalian simak informasinya. Ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian sesuatu atau penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Ceramah merupakan salah satu contoh dari teks eksposisi, sehingga strukturnya pun tidak berbeda dari teks eksposisi lainnya. Bisa dimengerti ya? Ya, kita lanjutkan. Struktur teks ceramah itu meliputi ada 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian yang kedua ada isi, yang ketiga penutup. Dan di dalam struktur teks ceramah ini nanti ada informasi lebih lengkap. Nanti akan saya jelaskan satu persatunya. Silahkan kalian simak untuk memahami informasi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Yang akan saya jelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan struktur teks ceramah tadi yaitu ada 1 pendahuluan. Ini struktur yang pertama. Pendahuluan ini merupakan pembuka yang berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Di dalam pembukaan itu terdiri beberapa bagian atau terdiri dari beberapa macam informasi lanjutannya yang meliputi ada 1 pembuka dan yang kedua ada pengantar. Pembuka ini merupakan bagian yang berisikan salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Sedangkan bagian pengantar ini adalah bagian paragraf pengantar yang mengarah pada topik. Biasanya pengantar itu berasal dari informasi atau berita yang faktual yang masih terkait dengan topik ceramah. Bisa dimengerti ya? Ya, kita lanjutkan. Kita masuk ke informasi yang kedua dari struktur teks ceramah, yaitu ada isi teks ceramah. Bagian isi ini berupa rangkaian argumen pembicara yang berkaitan dengan pendahuluan atau tesis yang mengemukakan sejumlah fakta dan pendapat-pendapat yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Di dalam isi teks ceramah ini juga masih terdapat beberapa unsur
yang meliputi ada inti dan gagasan, di mana inti itu berisi paparan dari penceramah. Ada pandangan umum, kemudian ilustrasi dari materi yang disampaikan. Sedangkan gagasan itu berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar. Ceramah yang baik itu berisi satu gagasan besar yang kemudian dikembangkan dalam subtopik. Paham ya? Ya, saya lanjutkan lagi informasi berikutnya. Kita masuk ke struktur teks ceramah yang ketiga, yaitu penutup. Penutup berupa penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Di dalam penutup juga terdapat beberapa unsur yang meliputi ada simpulan, kemudian kedua ada ucapan permintaan maaf, sedangkan yang ketiga itu adalah salam penutup. Jadi ketiga unsur ini masuk ke dalam kategori penutup dalam teks ceramah. Nah, setelah kalian memahami informasi seputar struktur teks ceramah, yang selanjutnya akan saya jelaskan poin yang kedua dari peta konsep tadi di awal, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks ceramah. Di mana kaidah kebahasaan teks ceramah meliputi beberapa macam, diantaranya 1. Memakai kalimat simpleks, kemudian tunggal, ada kalimat kompleks, serta kalimat majemuk. Yang kedua, memakai kata kerja mental, contohnya ada kata memprihatinkan. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu kalimat sifatnya deklaratif serta imperatif. Jadi sifatnya itu imperatif ya, persuasif atau ajakan. Selanjutnya yang keempat, memakai kata-kata yang menunjukkan kaitan argumentasi. Argumentasi ya, di dalamnya ada informasi sebab akibat satu dengan yang lainnya. Yang kelima, memakai kata-kata teknis atau peristilahan yang berhubungan dengan topik yang dibahas penceramah. Yang keenam, memakai kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan bahasa daerah setempat, yang santun, serta sesuai dengan kondisi atau situasi. Jadi ini merupakan kaidah kebahasaan teks ceramah. Bisa dimengerti dan dipahami ya. Baik, akan saya jelaskan satu persatunya. Dari yang pertama yaitu memakai kata-kata kerja mental dan persuasif. Kata kerja mental ini menunjukkan respon pembicara terhadap sesuatu, di mana kata kerja mental itu meliputi ada contoh kata memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, mendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Ini adalah kata-kata kerja mental dan persuasif. Yang selanjutnya itu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Jadi kata-kata ini menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi seperti hubungan sebab akibat dan hubungan temporal serta perbandingan atau pertentangan. Ini yang
kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Ada contoh di situ, contoh kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat adalah ada kata penggunaan kata jika, kemudian maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Sementara itu, kata-kata yang menunjukkan hubungan temporal dan perbandingan atau pertentangan adalah ada kata sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Ini ya. Yang selanjutnya ada informasi tentang menggunakan istilah atau kata-kata teknis, yaitu menggunakan istilah atau kata-kata teknis yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Misalnya, jika ceramah sedang membahas kebahasaan, tidak heran jika konsep-konsep tata krama, kesantunan berbahasa, sarkastis, dan eufemisme itu turut dibahas. Ini ketika mempelajari seputar penggunaan istilah atau kata-kata teknis. Berikutnya ada menggunakan kata ganti. Kata ganti ada istilah lainnya yaitu pronomina dan memasukkan kata-kata sapaan ini. Ya, jadi silahkan dipahami dan disimak informasinya. Teks ceramah umumnya menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua jamak di dalamnya. Contoh kata ganti orang pertama adalah penggunaan saya dan aku. Ini contoh kata ganti orang pertama. Sementara itu, kata ganti orang kedua jamak adalah kami. Jadi teks ceramah juga sering memasukkan kata-kata sapaan yang ditunjukkan kepada pendengar. Contohnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian. Jadi kata-kata 3 contoh ini termasuk kategori kata sapaan. Kalau dalam penulisannya, biasanya huruf pertama dari setiap kata sapaan itu dituliskan dengan menggunakan huruf kapital atau kalian kenal dengan huruf besar. Ini ya, apabila kalian belum memahami huruf kapital itu apa. Nah, kita lihat ada contoh teks secara umum. Ini teks bukan teks ceramah keagamaan ya. Jadi silahkan kalian lihat, silahkan kalian baca. Saya baca cepat, kalian juga. Saya harapkan ketika membaca sebuah teks atau contoh, supaya tidak terlalu lama, alangkah baiknya membacanya secara cepat. Saya informasikan dan saya baca sekarang ya. Kalian simak informasinya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya cintai, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk menyampaikan ceramah sederhana yang semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi khususnya dan pendengar pada umumnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala nikmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat.
Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, setiap orang pasti menginginkan hidup sehat. Bahkan seorang perat pun bila ditanya juga memilih hidup sehat. Kali ini saya akan menyampaikan bahaya merokok bagi kesehatan. Perlu kita ketahui, sebenarnya rasa tidak enak ataupun rasa stres yang dirasakan seorang perokok adalah efek dari adiksi atau kecanduan. Hanya 8 detik setelah hisapan pertama, para perokok akan segera mendapatkan rasa rileks, yang sebenarnya merupakan pemenuhan tuntutan nikotin pada saraf-saraf otaknya. Ketika saraf-saraf tersebut menagih nikotin yang selalu disuplai lewat kebiasaan merokok, dia akan mereka tertekan dan tidak dapat memusatkan pikirannya. Nah, ini lanjutannya ya. Silahkan bisa kalian baca secara cepat seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan. Saya beri waktu dari sekarang ya. Jadi yang paragraf saya tampilkan ini sampai terakhir, silahkan kalian baca sendiri. Silahkan saya beri waktu dari sekarang. Ya, sudah ya. Ya, saya lanjutkan ke informasi yang selanjutnya. Kiranya kalian sudah memahami informasi dari paragraf yang saya tampilkan ini. Kita lihat, kita cari ada informasi struktur teks ceramah. Jadi struktur teks ceramah yang tadi saya tampilkan teksnya itu bisa kita cari informasinya. Yang pertama, pendahuluan itu ada di mana, isi itu juga ada di mana, dan penutupnya juga ada di paragraf keberapa. Jadi saya hanya menunjukkan paragrafnya saja. Isinya nanti ketika kalian lupa bisa kalian buka kembali teks yang tadi saya contohkan untuk kalian. Untuk struktur pendahuluan itu ada pada paragraf 1 hingga 3, di mana kalimat contohnya itu meliputi yang saya hormati termasuk dalam paragraf 1. Jadi ini baru paragraf 1 contohnya. Nanti paragraf yang lain 2, 3 atau kalimat yang ada di dalamnya bisa kalian lihat teksnya ya. Yang kedua ada isi. Isi itu terdapat pada paragraf 4 hingga 6. Mulai dari kata Bapak Ibu termasuk paragraf yang keempat juga itu masuk di situ ya. Kemudian yang ketiga ada penutup. Ini terdapat pada paragraf 7. Kalimat contohnya itu kalimat selain menyebabkan berbagai penyakit, merokok dapat menjadikan seorang miskin. Ini ya contoh dari struktur teks ceramah tersebut. Kita lanjutkan untuk mencari kaidah kebahasaan teks ceramah. Jadi contoh teks tadi yang saya bacakan dan kalian bacakan secara cepat itu merupakan contoh untuk kalian latihan atau berlatih menganalisis, mencari struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Ya, kita lihat kaidah kebahasaan teks ceramah dalam teks yang tadi sudah saya munculkan untuk kalian. Yang pertama ada menggunakan kata ganti orang. Kata ganti orang pertama tunggal. Itu ada di mana? Contohnya ada. Silahkan
sampai poin kelima bisa kalian lihat informasi yang saya munculkan ini untuk jawaban kaidah kebahasaan dalam teks yang saya tampilkan, yang sudah saya bacakan dan sudah kalian lihat serta baca sendiri. Silahkan bisa kalian baca dari sekarang. Ya, sudah ya, paham ya, tahu ya. Itu adalah contoh jawaban kaidah kebahasaan teks ceramah. Jadi kalian sudah berlatih dalam menganalisis struktur teks ceramah dan sudah berlatih juga dalam mencari informasi kaidah kebahasaan teks ceramah. Artinya kalian, saya harap, saya mohon sudah mengerti dan memahaminya. Dari informasi tadi yang sudah saya sampaikan, bisa saya simpulkan di sini bahwa ceramah merupakan salah satu contoh dari teks eksposisi, sehingga struktur dan kaidah kebahasaannya pun tidak berbeda dari teks eksposisi lainnya. Ya, demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi 11 TKRO, khususnya TKRO 1-11, SMK HKTI 2 Purwareja Klampok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak informasi serta memahami informasi penjelasan tentang materi menganalisis informasi dalam ceramah, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Kembali lagi saya ingatkan, ada link nanti yang harus kalian buka, makanya silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Saya mohon kalian buka, kalian kerjakan semaksimal mungkin agar hasilnya pun memuaskan untuk kalian masing-masing. Ada pepatah bijak buat renungan kalian ya, yang bunyinya seperti ini. Tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke masa lalu dengan memulai awal yang baru lagi. Tapi semuanya orang bisa memulai hari ini dan membuat akhir yang baru. Semoga dari kata bijak ini kalian bisa introspeksi dan memperbaiki diri kalian masing-masing. Kiranya itu saja informasi penjelasan dari saya untuk pertemuan pembelajaran jarak jauh kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri sampai di sini dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Kiranya itu saja penjelasannya. Saya tutup ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.